Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali ya dengan tutorial selanjutnya dari tutorial video yang kemarin ya. Ini saya akan membahas untuk kelanjutan dari yang kemarin. Kita langsung membahas ke pembuatan truk atau fungsi dari kapasitas pahlawan sendiri. Jadi karena memang truk itu memang berkaitan dengan pahlawan atau hero. Jadi kalau kalian mau bikin truk itu lihat dulu beberapa aspek yang menjadi pendukung biar nanti truknya betul-betul nanti hasilnya maksimal. Di sini langsung aja kita buka ya. Kita udah sampai ke truk. Ya. Kita buka di akademi ya. Di akademi yang video sebelumnya saya menekankan pada membuat monster ya kan, sama ekonomi ya. Selain itu ada juga pertahanan yang video yang kemarin, tapi video yang sekarang saya akan menekankan kepada militer. Militer ini ya kebetulan saya udah lumayan jauh sih, udah di atas 9, 8 ini akan ke 9 semua. Kalau masih CT di bawah 24 atau belum mengupgrade akademi ke 25, maksimal memang masih ke 9 mungkin ya, ke 9. Karena itu nanti berkaitan dengan akademi. Jadi kita sebisanya ya, tapi usahain semaksimal mungkin untuk meriset ini, karena ini ada beberapa manfaat di sini. Salah satunya serangan kavaleri, serangan berjarak, serangan mesin kepung, serangan infanteri, terus ke bawahnya pertahanan. Ya, pertahanan ini meliputi dari truk-truk yang akan kita bos atau kita bikin. Nah, juga di sini kesehatan. Nah, kesehatan ini membantu untuk pertahanan. Ya, pertahanan dari truk itu sendiri teman-teman. Dan juga kita langsung terus ke bawah ini ya. Kesehatan pasukan, serangan pasukan, pertahanan. Nah, ini adalah basic dari beberapa yang memang diperlukan oleh truk. Jadi biar kita juga tidak asal-asalan bikin truk, kalau ininya masih minim, itu sama aja bikin tentara tapi tentara lemah ya. Oke, lebih jelasnya kalian nanti dilihat setiap label ini ya, pasti ada petunjuknya. Nah, contoh kayak gini nih. Jadi ini Attica Kavaleri ya kan, kalau sampai ke 10 135% untuk tag, untuk penyerangan. Artinya kemampuannya menambah support kemampuan dari tentara itu sendiri. Nah, setiap kolom ini mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Nanti bisa dicek di teman-teman semua. Laporan kecerdasan ini untuk kalau kita mengintai ya, supaya memberikan info yang akurat ya, yang maksimal. Jadi biar kita nggak salah memprediksi. Itu tujuan untuk meriset laporan kecerdasan sampai ke, kalau bisa ke maksimal, mungkin sampai ke 10 bisa mungkin ya. Nah, manuver cepat itu tujuannya untuk apa ini? Laju perjalanan. Jadi perjalanan truk kalian ya, kalau lagi mau zero mau apa, ini menambah jadi berapa persen. Kalau 10 sampai 70% ya, terserah kemampuannya ya, kemampuan sebisanya, semampu kapasitas ya, tapi usahain dimaksimalin. Nah, di sini juga melihat dari laju pelatihan satu. Nah, laju pelatihan mendapat bantuan memperpendek durasi waktu pelatihan 20%. Jadi
tinggal hitung-hitung aja sendiri. Nah, ini lajuan pelatihan 1. Dan di sini ada juga laju pelatihan 2. Kita tutup dulu, kita buka mana lagi yang harus di reset kalau kita memang fokus kepada kepelatihan atau ke trup. Kita buka kepemimpinan tentara. Ini aku lagi riset juga. Nah, di sini ada beberapa kolom ya yang perlu di reset, yang perlu diutamain. Itu memang intinya sebenarnya kepada laju kepelatihan 2 ini. Tapi kita nggak bisa langsung reset ini, kita harus melalui proses dari sini dulu, dari panen sumber daya. Ya, panen sumber daya. Juga pelatihan beban itu lihat juga di sini adalah untuk kapasitas pasukan. Artinya untuk kita melatih itu mensupport, membantu, menambah ukuran lebih banyak. Nah, sekarang pembagian langsung yang lagi saya riset itu 44,5% untuk laju perjalanan laskar pengumpul. Ya, ini tujuannya apa? Tujuannya untuk kalau kita laju pelatihan di sini juga untuk trup itu untuk pembalanan supaya seimbang antara kebutuhan dan juga keperluan. Nah, di sini juga kita tarik ke bawah. Ini yang perlu diperhatiin adalah juga ruas berjarak, itu harus di-set juga. Nah, ruas berjarak ini nanti berhubungan dengan formasi, ya kan? Formasi dari truk itu sendiri. Mau dijadikan truk apa nanti tersendiri sendiri atau komando lah, suatu komandan. Nanti di komandani ada beberapa formasi kalau kita mau melakukan sesuatu penyerangan atau defense ya untuk pertahanan. Juga ruas kavaleri. Kenapa 2 kavaleri? Karena infanteri sudah dikasih secara otomatis. Nah, di sini untuk ruas ini kita ini berkaitan dengan berhubungan di sini. Kita tutup ya. Kita berhubungan, saya buka di sini di hero. Nah, di hero ini. Lah, hero ini tadi yang berhubungan ruas, kita buka di sini. Nah, di sini. Nah, barisan tentara. Artinya itu kalau barisan tentara artinya apa ya? Jadi artinya formasi. Nah, di sini. Di sini kalian kalau sudah memang memenuhi syarat untuk kalian untuk attack atau ren itu menahan dari serangan lawan, itu sudah punya modal dari riset, dari trup yang cukup, itu sudah bisa memberikan kemampuan maksimal. Oke, nanti bisa dicoba juga, tapi saya kasih contoh aja. Kalau kita pakai infanteri yang awal-awalnya memang sudah ada, itu ini infanteri itu melawan siapa nih ya? Nah, kalau range melawan infanteri itu memang pasti infanterinya menang karena memang di sini adalah metode peperangannya, barisannya itu memang cenderung lebih kuat infanteri kalau range. Jadi kalau sampean nanti kita mau menyerang, kalau lawan kita memakai range, siapin kita memakai infanteri, ruas infanteri. Ya kan, lihat itu berapa persen itu kan, jauh kan. Oke, ini cuma contoh aja. Kita tutup, kita coba labor pakai infanteri lawan infanteri. Nah, hasilnya bagaimana? Nah, kalau infanteri lawan infanteri itu pasti kita yang kalah. Nah, lihat aja ya. Ya kan? Kalah, persentasenya menurun. Dari kita ini hijau, ini kita. Anggap kita tentara kita. Kalah. Kenapa kalah? Karena ibaratnya kalau menyerang itu tamu. Kalau yang diserang itu adalah tuan rumah. Sebaliknya juga kalau kita diserang, lawannya pakai
infanteri, kita pakai infanteri, ini akan 50-50. Mana yang lebih kuat tergantung dari truk atau dari stat. Nah, kalau kita ngomong masalah stat, nanti kita lanjut ke statnya. Nah, oke. Jadi intinya kalau infanteri itu lawan infanteri ini yang udah jelas. Sekarang kita kembali ke kava. Nah, kita coba pakai kava. Nah, kita bor ya. Artinya lawannya pakai infanteri. Kita nyerang pakai kava. Di sini ya. Yes. Oke, mulai. Nih. Ya, ruas kava. Kalau ruas kava itu lawannya infanteri. Infanteri akan kalah. Jadi ini harus dipelajarin kalau kalian sudah untuk siap untuk wear. Jadi biar gak asal-asalan. Jadi semuanya itu ada tekniknya dan ilmunya. Coba ini juga cuman membagi apa ya, pengalaman aja supaya kalian betul-betul kalau membangun akun game ini biar terarah dan juga tidak sia-sia. Oke, nah sekarang kita mengulas masalah dari start yang ngomong tadi, start ya. Start itu bisa dicek di sini. Nah, start itu bisa dicek di sini. Nih. Kalau sekarang punya saya startnya infanteri 66,7%, Atika berjarak 69,7%, Atika kavaleri ini pimpin dikerahkan ya 107,7%. Ya, ini sama pemimpin. Kalau pemimpin nggak dikerahkan, ini yang warna kuning ini. Oke, sekarang aku akan tambah stat dengan coba untuk mengotak-ngatik gearnya seadanya ini karena gearnya masih amatiran. Saya tambah gearnya mana yang gear menambah ATK ya. Depasukan semua nggak ada ini kayaknya. ATK kavaleri ya udah gear ini aja cuma contoh. Yang penting ada ATK kavalerinya. Ini juga saya ganti ini nih. Kalau kita berjarak nggak ada, kavalerinya nggak ada nggak ini, nggak ada, berjarak nggak ada. Nah ini ya sebisanya ada, seadanya ada, tapi nanti menunjukkan data di situ berbeda. Kita pakai ini, ada nggak kavaleri 3 ini nggak ada, ini pakai kavaleri. Kavaleri ya. Ini kita cari yang kavaleri ya. Oh tidak ada dep pasukan, larinya ke dep pasukan semua. Coba ini ini ada kava. Nah kita bandingkan dengan yang tadi ya. Ini ada enggak? Ini ada kava juga, udah ada kava. Bandingkan dengan data yang tadi, ada kenaikan enggak? Itu menentukan ada kenaikan kan? Bandingkan dengan yang tadi yang belum dikasih, itu kan pada naik semua. Infanteri naik, Atika berjarak naik, Atika kavaleri juga naik, ya kan? Sampai sini nih, ini risetnya jelas. Nah di sini juga ATK pasukan, dep pasukan, ini suatu tim. Yang 3 ini, yang ini 3 ini adalah satu tim semua. Dari dep pasukan itu pasukan semuanya, pasukan berapa mempunyai kapasitas kemampuan untuk defend. Nah, ATK pasukan 52. Tapi secara individu ini adalah di sini ya. Tapi kalau kita menyerang, kita pastinya pakai ATK kavaleri. Berarti maksimal 115,45% ya. Itu ini yang harus diperhatiin. Ini kalau kita menyerang. Kalau defend
pakai ini semuanya berfungsi ya. Tapi kalau kalian pakai kava pasukan campur-campur ya ini, yang selain kava ya ini startnya. Nah sekarang kava ini sudah dengan pemimpin dikerahkan ya, tadi kepahlawannya ada pahlawan kava ya. Nanti kalau memang ada lagi bisa diganti pahlawannya yang mungkin sesuai dengan kebutuhan, karena setiap pahlawan itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Nah sekarang data ini bisa bertambah, itu dari mana ya kan? Bertambah itu kita riset talent. Ini talent ini adalah talent, anggap aja talent standar buat semuanya. Aku pakai talent standar semuanya ini karena lagi misi berkembangan ya, ini semua tercakup. Nah sekarang saya rubah ke riset ya, ke riset attack kava. Udah harus beli dah, ntar aku ambil dari Cici ya biar nggak pemborosan, karena kalau modal cepet kayak gini harus betul-betul selektif kita memanfaatkan item. Kita beli pakai CC gratis kan, secara logika gratis. Ini nggak beli. Di mana belinya? Ini di riset talent, harganya 90. Ini manfaatnya, aku beli 2 nanti biar bisa balik lagi 3 dah. Ini kan pakai CC, artinya itu gratis, nggak perlu kita top up. Tapi kalau kita pakai gem sayang kalau masih ada CC, makanya semua itu dimanfaatin untuk mensupport kebutuhan kita untuk game ini. Sekarang buka lagi ini ya. Sekarang udah kita buka di menu ini. Di menu ini saya riset ke saya riset ini kan saya riset ke ini, ke serangan kava. Nanti hasilnya bisa dicek. Terus kita lewati 3 kasih 3 pokoknya di sini pertahanan 3. Ini ke kava, yang ada kavanya semua ya, nanti kita masukin. Ya mana ada kavanya, ini 2 tingkat 2. Ini tingkat 2. Cukup nggak ini ya? Mudah cukup talentnya sampai ke 3, apa maksimal mungkin lah. Nanti kalau kurang talentnya itu tergantung dari level pemain, karena hasilnya ini nanti talent ini, poin talent ini ada di level pemain. Suruh serangan jarak kava ini. Nah ini kan masih lebih taruhnya di mana? Kesehatan ini biar devnya kuat. Nah ini masih lebih 3 kita lokasikan di mana ya, di mana di berjarak dibagilah. Nah udah terserah nanti bagi ini, kita fokus kava. Lah hasilnya kita lihat di sini ada tambahan berapa persen nanti. Diinget-inget ya kan, tadi berjarak berapa, sekarang berapa. Semuanya bertambah, tapi yang signifikan bertambahnya ini
plus 176%. 176%. Tadi dari berapa? Itu. Kalau kalian ini adalah yang namanya start. Terus ke bawah di sini ada Devon juga. Ini ada semuanya data-datanya ini. Ya. Data-datanya ini. Ini dep pasukan bertambah karena kita di fullin ke bawah ya. Dep pasukan bertambah, HP maksimal pasukan tertambah, peningkat dinding ini nggak perlu kalau kita nyerang. ATK pasukan 57 ya. Itu ATK pasukan semuanya keseluruhan maksudnya ini. Ada penambahan karena memang kita fokus ke ATK Kava. Sama juga kalau kita riset ke range atau ke infanteri sama. Ini yang memang start. Jadi buat teman-teman yang baru pemula itu perlu diperhatiin. Makanya jangan asal-asal nyerang, asal-asalan apa itu tuh zero. Itu lihat kemampuan kita dengan kemampuan lawan yang akan di zero. Ya, kalau kita mau defend, silahkan di defend dengan ini, dirubah lagi mana yang mempunyai kolom defend. Yang artinya ini defend bisa diratain, terserah di otak-atik lah sendiri. Jadi kalau ini kan udah, kalau memang mau nambang atau untuk pelatihan bikin, kita harus riset lagi, diulang di sini. Ya, diulang riset lagi, dibagi di mana, di situ ini udah ada keterangan semua. Pelatihan ada, laju pelatihan berapa ya, 2 juga, karena nanti akan membantu kita kalau kita mau pelatihan itu, membantu durasi waktu ya. Untuk pengumpulan maksimal itu ada di sini, jadi cepat semua. Riset juga ada di sini. Ini fungsinya talent, acak-acak aja sendiri ya, nanti pasti bisa ya. Oke, di situ masalah truk dan juga supportnya yang harus diperhatiin. Lah sekarang poin talent ini kan kurang sebenarnya, sampai dia poin talent itu maksimalnya kalau memang ini level pemain itu 60. Itu level pemain 60. Jadi poin talent ini tadi tergantung dari level pemain, hasilnya di situ. Jadi walaupun akun gede-gede, kalau 60 sama di sini, permainannya ada di sini semua. Yang kemarin ada talent itu di sini semua sama nanti. Cuman perbedaannya nanti yang bikin kemampuan itu lebih ada ger. Ya. Ger. Itu. Jadi teman-teman, kalau sudah jelas seperti ini, kita perhatikan juga, pahami juga dengan hero yang mau kita pakai. Karena hero semakin tinggi levelnya itu semakin bagus. Lah hero di sini ada keterangan semua hero-nya. Ya, di sini hero-nya. Lah untuk hero itu ada beberapa tingkatan. Saya kembali ke hero. Kalau hero lihat dari sini. Hero, ya kan? Kalau hero ini, kalau level tadi yang ada di sini, level ini, level 16 kemampuan 4035 ini level, tapi 4000 ini menyangkut semuanya, itu disupport dengan trofi. Nah trofi ini nanti maksimalnya nanti kalau ini sudah ungu 2 ya kan, udah ungu 2 ini, kalau masih 1 belum, ini mencari trofi ini. Nah sekarang nanti kalau mencari bingkai ini kayak ini, biru, ini ada biru, ada hijau, ini juga ada yang ungu, yang pelai ini kan, ini berarti bingkai.
ini tingkat-tingkatan dari hero ya. Ini harus kita dengan medali, mencari dengan medali. Cara seperti ini, bosnya seperti ini nih. Coba saya bos ya. Nah, dapat hero enggak? Enggak dapat. Enggak dapat. Tapi aku bisa, ada satu. Oh, jangan di sini dah. Sayang. Aku mau ngebos hero yang ini nih. Ini sangat berguna nanti soalnya buat yang aku bilang kemarin di video sebelumnya, itu membantu untuk hit monster. Ya, ini dapat berapa medali. Dah, oke, dapat 4 ya kalau nggak 3. Nah, medali ini untuk kita ke hijau, kita membutuhkan medali yang barusan kita bos itu 20. Dari 20 untuk kita ke hijau kayak gini, bingkai hijau, kita membutuhkan 50. Nah, ini 50. Jadi kita lihat di sini nih. Nah, ini datanya nih. Data keperkasaannya, kekuatan pahlawan. Ini kan masih hijau. Kalau yang biru beda ini. Nanti ketambahan juga trofi ini kalau udah kebuka semua. Kalau ini 22, ini udah gede sampai 5.000 ya. Nah, jadi teman-teman, jadi makanya untuk kita memaksimalkan item yang kita punya itu betul-betul diperhatiin. Mau bos ini mau memperbaiki trofi kayak gini, kita contoh aja kayak ini. Kenapa saya ini hero penting ya buat apa itu, buatin momen juga ya. Kenapa ini enggak saya bos untuk kejar bingkainya? Kalau di sini saya ini kan cuman aku mendapat speed 5 menit ya. Sayang kalau aku pakai bos di sini. Sayang. Makanya tahan dulu, biarin. Saya mau ngejar di sini di elitnya. Nah, di sini juga banyak ini nanti. Di sini satu kali bos berapa tadi kali berapa dapat 10 speed dan juga dapat trofi ini banyak juga. Nah, kenapa enggak bos? Karena saya belum bisa. Ya habis. Belum bisa. Nah, belum bisa itu karena aku di sini nih. Nah, di sini. Nih, belum bisa di sini. Ini kan tadi elit ya. Nah, kita cap elit. Di sini. Nah, ini belum bisa. Aku bisa ngalahin tapi aku belum maksimal. Kalau maksimalnya tuh harus ada apa namanya, mahkotanya 3-3. Kalau 2 ini berarti bisa ngalahin, cuman hero kita ada yang mati. Kalau semuanya selamat itu dikasih 3. Makanya tadi yang untuk cari trofinya nggak bisa. Nah, yang penting kita lewatin dulu. Nanti kalau udah mampu kita ulang lagi, nggak apa-apa sih. Lagi. Berarti kalau tidak mampu ada bahan yang belum kita dapat ya. Kayak gini saya nggak dapat karena memang belum dapat. Itu tergantung dari nanti kalau main di situ belum dapat. Itu tergantung dari beberapa macam ya. Level atau bahan trofi atau apa itu dikejar dengan bingkai. Tapi yang saya tahu ini adalah dari trofi ya, yang sangat saya sebutkan dari trofi yang belum kita dapat itu, sehingga berat untuk di sini. Ini permainannya. Ini kita yang berkaitan dengan hero, yang menyangkut dengan juga dengan truk ya kan. Lah, semakin hero kita bagus, semakin bagus juga kita punya kesempatan untuk meningkatkan peringkat. Coba bayangin, saya kemarin di video sebelumnya mungkin 27-an, sekarang 29 ya kan. 29 tadi aku sempat bos ini
sama ini trofi udah 2, tapi ini trofinya belum kebuka semua, artinya belum maksimal karena kehabisan bahan. Lah tak tinggal dulu. Nah ini bingkai ya, bingkai ini bingkai. Jadi dari susunan ini aja, antara trofi bingkai itu lebih tingkatannya lebih bagus mana atau tinggi mana. Kalau dia dari susunan pahlawan ini ternyata lebih bagusan bingkai. Ini punyaku ini sudah trofinya peringkatnya sudah 8. Ini masih 7. Tapi ada di barisan kedua atau ketiga ke 1 ya kan. Nah, ini. Nah, jadi teman-teman bisa perhatiin dan juga bisa pahamin sendiri ya. Ini cuma mudah-mudahan ini membantu nanti. Sekarang fungsi dari hero selain juga nanti membantu untuk kapasitas dari hero sendiri untuk jadikan jenderal ya. Nah, ini aku ke Colosseum fungsinya. Coba bayangin aja di sini. Colosseum saingannya ketat, lawannya lihat nih, tak coba tak cek ya lawannya nih. Ini udah kuning, udah semakin gede-gede ya kan. Di satu udah gede-gede. Udah kan udah kuning semua ini. Ini kalau top up habis banyak nih. Coba di Jumber aja sendiri. Ini mahal nih. Ini yang apa ini? Ini. Aku lupa namanya ini. Ini mahal. Ini yang top up semua 4. Kalau ini di top upin semua jumlah aja. Ini harganya per item sebagian itu ya, kalau yang 2 ini dari yang 15 yang awal-awal, tapi kalau yang normal itu 75-an. Butuh berapa apa tadi ya? Butuh beberapa medali dia. Kalikan aja. Jadi nggak mampu ya. Kalau buat kita ya sayang. Jadi memang modal besar ini. Nah, ini jangan diikutin dah. Hero-hero yang top up ini. Nah, sekarang saya sudah mampu dengan hero seadanya, modal pas-pasan, sudah peringkat 88. Coba punya sampean, bisa nggak? Tadi ada teman juga cerita, nggak percaya, nih kan? Aku sudah setiap 3 jam sekali udah dapat bantuan permata 130. Nanti kalau nggak disuruh turun lagi nih ya. Itu. Jadi lawan-lawannya memang udah siap-siap semua. Ya, ini. Kenapa bisa? Bisa. Aku udah di tutorial itu udah kasih judul dengan modal pas-pasan. Kita manfaatin, maksimalin teori tekniknya. Makanya main ini harus cerdas, ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau yang tidak mungkin berarti di luar kemampuan kita, atau memang butuh waktu, atau butuh yang lain. Tapi yang terpenting kita mau belajar. Semakin pintar, kita semakin menghemat biaya, karena kita juga perlu hiburan. Oke teman-teman, ini fungsi dari hero, ya kan? Yang lain-lain udah tak jelasin di sebagian di video yang pertama. Nanti kalau ada pertanyaan, komen aja di kolom komen ya. Yang punya nomor telepon aku langsung telepon kalau ada pertanyaan atau ada yang perlu ditambahin gitu. Kita namanya anggap aja sama-sama belajar, tapi aku sedikit punya pengalaman bermain ini selama 3 tahun udah lebih, kayak aku nggak salah. Awal-awalnya sama sih, awam, hancur-hancuran juga. Itu teman-teman. Jadi kalau memang kita mau udah ke tahap itu aware,
Itu harus diperhatiin yang saya maksud itu. Nah ini yang saya bilang tadi, yang saya bilang di video pertama fungsinya. Kalau ini masih begini, kalian bikin truk berapapun juga itu kemampuannya minim, karena ini yang support ya. Jadi kalau ini memang tidak membantu, truk kalian walaupun banyak itu jadi truk lemah, amatiran. Tapi kalau ini mendukung walaupun dikit, jadi truk atau tentara elit ya. Jadi di situ kalau menurut aku ya, kalian itu kalau bikin truk juga, kalau sudah T3 bikin truk jangan banyak-banyak, T3 dah. Tergantung dari kastil kalian. Nah, di sini nih, kalau kastil kalian itu kan bisa dilihat nih. Ukuran pasukan maksimal di sini. Ini artinya bisa ditugaskan 160 itu. Kalau kastilnya dia aja di sini. Jadi T3 sesuaikan aja di sini. Jadi kalau udah kastil 26 100 kastil 24 kayak punya saya, itu bikin aja 160 kali 3 jenis. Ya, kalau bisa ya 200-an lah kali 3 itu. Selebihnya kalau bisa lemparin bikin ke T2. Apa tujuannya? Tujuannya T2 itu sangat banyak manfaatnya, karena itu T2 bisa membantu kita rem dan juga harganya murah, tapi manfaatnya banyak. T2 ya, kalau kita ngomong ke T2, kalau kita T2 dengan T3 perbandingannya T2 1M atau 2M atau 3M, T3 nya 500, kita akan dirally dengan kapasitas cuman 2000, mungkin mampu, tergantung dari gear kita mensupport ya. T4 aja seperti itu, karena T2 itu bisa menjadi akun trap, mic-nya nggak begitu mencolok, tapi di alot untuk dikalahin. Jadi buat teman-teman yang memang perlu untuk lebih memahami ini ya, dipelajarin juga di samping dengan kemampuan teman-teman sendiri ya. Teman saya sebagai ini membagi pengalaman ya, mudah-mudahan bermanfaat, itu aja. Karena setahu saya kalau game ini kalau kita nggak betul-betul mempelajarin, apalagi kita mau top up, wah top upnya nggak jelas, hasilnya juga nggak maksimal, kecewa nanti. Tapi kalau nggak mau top up ya, asalkan sabar sih ya, asalkan sabar itu. Tapi yang terpenting proses basicnya itu jelas ya. Baru kalau ini sudah diutamain, kalian bisa merangkak ke sini nih. Ini peningkat militer, ini cuman untuk membantu kita. Ini belum cari set juga, belum bantu kita, cuman subsidi. Subsidi cuman item RS-nya, kebutuhan RS ya. Kebutuhan RS, bukan percepat atau waktu. Kalau percepat waktunya ada di sini tapi di bawah. Ini di kecepatan pelatihan. Ini ada semuanya, itu ada fungsinya sendiri ini. Tapi jangan kesini dulu dah, ya kan? Karena keberatan biar nggak bingung. Tapi nanti ini akan ke reset lah. Kedua nanti kalau kalian sudah untuk ke DN ada juga sini di perintah militer di sini. Ada di perintah militer di sini. Ini pelajari sendiri. Aku belum riset karena belum sampai ke sana pikiran saya. Karena harus bertahap. Jadi memaksimalin kalau kita punya budget yang ada, kalau kita memaksimalin logistik yang ada di sini, atau apa dia mengharapkan dari free, ya itu aja ya. Yang penting kita kuasai di dalam. Kalau belum kuasai dalam, jangan main keluar dulu, artinya wear atau gimana.
Itu tujuannya apa? Untuk kita betul-betul fokus di dalam untuk basicnya. Kalau keluar pukul momon aja dah sama nambang. Ya, kita bisa main macam-macam di sini. Kita bisa main di sini di Kolosium. Contohnya di sini yang sudah saya main kan. Ini ada yang kalah, yang menang ini kan. Ini lawannya berat juga tadi. Nah, di sini kalau dari lawannya, kalau memang kita seimbang atau beda-beda dikit, kita bisa mengotak-ngatik itu ada formasi kita. Ya, ini kan formasi seperti apa ini? Ini lihat susunan hero-nya. Oke, ini menang kan saya. Kita tutup dulu. Dari yang sebelumnya formasinya masih sama ya, masih sama. Nah ini kan menang saya di 6, dapat tambahan ya peningkat 6 ya, tambahan itu dari berapa tadi. Nah ini formasinya kan gini, jadi beda-beda formasinya. Nah terus ini saya menang. Di sini saya coba lagi pakai formasi yang sama, ya kan, formasi yang sama tapi kalah. Nah terus saya pakai formasi ini. Nah lawannya sama kan, formasi ini akhirnya saya menang. Ini otak-atik formasi aja. Jadi dari video yang pertama mana yang difokuskan, ini kan kurang lebih hero-nya sama dengan video yang pertama kan, gitu. Dan nanti untuk mempertahankan peringkat bisa kalian di sini. Ini formasinya. Ya nggak usah berlebihan lah, karena lawan-lawan kita memang udah lebih siap dari kita. Ya syukur-syukur aku udah 88 di sini, mangkring di sini. Itu. Oke, teman-teman. Mungkin sampai di sini aja dulu untuk masalah drop. Untuk masalah kapasitas drop dan juga support-supportnya mungkin kurang jelasnya. Nanti mungkin saya ulas di video yang berikutnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, kalau perlu share ke teman-teman kalian, karena aku lihat DKD ini banyak mereka yang pemula. Ya, banyak yang pemula tapi nggak tahu membentuk akun yang maksimal di situ. Jadi kalau melihat dari YouTube yang pertama, yang kedua ini dipaduin, insya Allah akun kalian akan lebih baik. Dan juga nanti bisa dibandingkan dengan versi kalian. Ya, kalau ada kekurangannya bisa di komen atau beri masukan. Kalau ada manfaatnya pakai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.